Di sini kami selalu mendukungmu. Pagi ini lembar sejarah baru coba diukir Marcelino Ferdinand. Wonderkid Persebaya itu terbang ribuan kilometer menuju benua impiannya Eropa. Itu benua yang tertanam kuat di benaknya, tempat para pesepak bola hebat dunia tinggal, sekaligus para talenta muda di seluruh penjuru dunia diasah. Marcel beruntung. Bakat hebat yang dimiliki memberinya kesempatan untuk berunjuk kehebatan di sana. Ya, jalan Marcel di Eropa amat lempeng. Keberangkatannya itu bukan untuk seleksi. Tahap tersebut sudah dilewati. Di Eropa, tepatnya Belgia, sudah ada 2 klub yang menunggu, berburu tanda tangannya. Tinggal Marcel cocok yang mana. Karena itu, kunjungan Marcel tersebut relatif singkat. Ia sudah balik lagi ke tanah air pada 1 Februari. Bahkan, sang agen Dusan Bogdanovic menjamin paling lambat 2 Februari Marcel sudah bisa ikut latihan. Bagaimana kesiapan Marcel? Secara teknik, ia cukup percaya diri untuk bisa bersaing di sana. 2 musim kiprahnya di Liga 1 membuat permainannya makin matang. Ditambah tempaan Shin Tae-yong di timnas. Lengkap sudah. Kemampuan Marcel meningkat, melebihi usianya yang baru memasuki 18 tahun. Tinggal soal mental. Di Indonesia, karakter kuat yang dimiliki sudah cukup untuk menaklukkan kompetisi. Namun bagaimana di Belgia? Itulah yang menjadi soal. Di usia semuda itu, ia dituntut untuk mandiri, menyelesaikan semua tantangan dan persoalan seorang diri, jauh dari keluarga dan teman. Apalagi Marcel putra bungsu, anak kesayangan mama. Namun semua kekhawatiran itu ditepis jauh-jauh. Saya suka tantangan dan itu makin memacu saya untuk menaklukkan, tegasnya enteng. Marcel memang cuek dalam urusan begituan. Makin diragukan justru semangatnya malah meledak-ledak untuk membuktikan di lapangan. Dan 2 musim ini Marcel telah menunjukkan bagaimana karirnya terus melesat, menyelip usianya yang masih belasan tahun. Aku berangkat Rek, doakan bisa menaklukkan Eropa, pungkasnya. Tersangka tragedi Kanjuruhan, Timor Eks-Timor Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita, mengaku nilai komersial jadi alasan utama menolak perubahan jam pertandingan Arema FC versus Persebaya, Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Alasan itu diungkapkan Hadian saat diperiksa sebagai saksi sidang untuk 2 terdakwa Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, dan Security Officer Suko Sutrisno, Selasa, 24/1. Saat bersaksi, ia mengatakan Kapolres Malang saat itu AKBP Ferry Hidayat telah meminta agar jam pertandingan dimajukan dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun permintaan itu membuat jadwal Arema FC versus Persebaya bentrok dengan pertandingan klub lain di Liga 1. Hal tersebut yang kemudian diyakini bisa memengaruhi nilai komersial tayangan. Saya waktu itu sebagai direktur utama berpikir kalau jadwal bentrok jadi nilai komersialnya berkurang. Bentrok dengan Madura United lawan Borneo FC pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kata Hadian menjawab pertanyaan majelis hakim. Selasa, 24/1. Kapolres minta jam itu 16.00 waktu Indonesia Barat, di channel itu ada live. Ya, alasan komersial karena satu channel tidak bisa 2 live. Kalau bergeser jam 6 mungkin bisa, jam 4 tidak bisa, tuturnya. Mengubah pertandingan ke hari lain, menurut Hadian, juga tidak mudah dilakukan. Sebab jadwal laga sudah ditentukan sejak awal kompetisi. Rangkaian pertandingan itu seperti tali temali, setiap minggu ada 9 pertandingan, kalau digeser tidak mudah, ucapnya. Selain alasan komersial, lanjut Hadian, klub lain yang melaksanakan pertandingan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat juga tidak berkenan digeser jam tandingnya ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Legenda timnas Indonesia sekaligus pelatih Bayangkara FC, Widodo C. Putro mendukung penuh kepergian Marcelino Ferdinand ke luar negeri. Gelandang muda berbakat milik Persebaya Surabaya itu disebut-sebut tengah diminati salah satu klub Belgia. WCP sapaan akrabnya menilai sudah saatnya pemain muda seperti Marcelino Ferdinand untuk menjajal panggung yang lebih besar. Ia juga meyakini pemain berusia 18 tahun itu bisa sukses di benua Eropa. Tetapi ia mengingatkan bila bermain di luar negeri akan sangat sulit bagi pemain Indonesia. Tanpa mental yang kuat dan kemauan dari dirinya sendiri akan sangat sulit melihat pemain itu bisa berkembang di perantauan. Semua itu ya tergantung dari pemain itu sendiri. Kalau dia homesick ya nanti akan nyaman bermain di daerahnya sendiri, kata Widodo.
Tetapi saya yakin talenta muda yang potensial yang dimiliki oleh Persebaya bahkan Indonesia ini akan berkembang, jelasnya. Walau banyak menimbulkan pro kontra, mengingat banyak pemain Indonesia yang berkarier di Eropa hampir semuanya gagal. Pelatih asal Cilacap itu tetap meyakini nasib Marcelino bakal berbeda dengan pemain-pemain sebelumnya. Adik kandung Octavianus Fernando ini bisa dikatakan memiliki fondasi yang lebih bagus. Saya berharap dia bisa keluar negeri dan kalau memang ada kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi nantinya dia bisa berprestasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di benua lain, tandasnya.